Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera. Dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syara bersandi kitabullah yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Takutkan kau mencagur, tak benar-benar terbuang basi, dan syukur demam manu, orang paman menjauh sakit. Takutkan kau mencagur, tak benar-benar terbuang basi. Hati-hati orang di kampung, buaya Allah bisa kau mati. Hati-hati orang di kampung, buaya Allah bisa kau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sana yang berada di kampung halaman Sumatera Barat, Ranah Minang, dan juga di perantauan. Pada hari ini saya berada di Istana Pagaruyung, tepatnya di daerah Kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkar. Di belakang kita lihat ada Istana Pagaruyung yang dikenal dan sampai hari ini masih eksis, di mana tempat para nenek mama, bunda kandung dan alim ulama berkumpul di wilayah Sumatera Barat. Dan yang lebih menarik lagi, di samping Istana Pagaruyung juga ada sebuah tanaman yang besar yang selama ini kita kenal dengan pohon beringin. Ada yang terkenal di samping pohon beringin yang berada di Istana Pagaruyung ini, ada namanya pohon beringin Sati yang berada di pusat kota Batu Sangkar, yang itu usia sudah ratusan tahun. Dan dahulu di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, pohon beringin Sati ini dijadikan sebuah simbol perlawanan bagi masyarakat kita di Sumatera Barat, terkhusus juga bagi masyarakat kita yang berada di Tanah Datar, yang dikenal dengan Batalion Beringin Sati. Dahulu, setiap roda pemerintahan dan juga gedung-gedung yang dimana tempat berkumpulnya para pemuka-pemuka masyarakat, para cendekiawan-cendekiawan dan para ulama-ulama, selalu bangunan tersebut ditanami pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Karena memang pada pohon beringin tersebut terdapat sebuah filosofi yang luar biasa terhadap kepemimpinan seorang pemimpin, yang itu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita di Minangkabau ini. Salah satu filosofi dari sebuah pohon beringin yang selama ini dikenal oleh Ranah Minang adalah akarnya tempat orang duduk, pohonnya tempat orang bersandar, dan ranting-rantingnya tempat orang menumpangkan hidup. Dan lebih menarik lagi, dedaunan yang cukup lebat bisa menaungi masyarakat kita, baik kehujanan dan ketika hujan, dan kepanasan ketika cuaca panas. Dan dapat kita simpulkan dari sebuah filosofi pohon beringin adalah, sebagus apapun sebuah kota dan seindah apapun sebuah istana atau gedung pemerintahan, tanpa sebuah pohon beringin, dia tidak punya arti sama sekali. Karena pohon beringin yang berada di pusat kota atau di pusat kota melambangkan sebuah kepemimpinan yang agung yang bisa mensejahterakan masyarakat dan melindungi serta mengayomi masyarakat yang dipimpinnya. Itulah filosofi sebuah pohon beringin yang kita kenal di Ranah Minang. Saya Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.